Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkatnya kita dapat melaksanakan kampanye terbuka calon ketua OSIS dan calon ketua MPK SMA Islam Panglima Besar Sudirman Kota Bekasi periode 2020-2021. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Nana Aprilia Kartina dan rekan saya Diki Erlangga. Kami yang akan memandu acara kampanye terbuka calon ketua OSIS dan calon ketua MPK SMA Islam Panglima Besar Sudirman Kota Bekasi periode 2020-2021. Sebelum memulai acara ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Islam Panglima Besar Sudirman Kota Bekasi, Bapak Dr. Andes Haji Agus Rianta, MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Islam Panglima Besar Sudirman Kota Bekasi, Bapak Sunadi, MPD. Yang kami hormati Pembina OSIS dan MPK SMA Islam Panglima Besar Sudirman Kota Bekasi, Ibu Aini Ummu Sukriya, SPD. Yang kami hormati seluruh guru, staf, dan karyawan SMA Islam Panglima Besar Sudirman Kota Bekasi. Serta yang kami cintai dan kami banggakan siswa-siswi SMA Islam Panglima Besar Sudirman Kota Bekasi. Sesi berikutnya adalah pembacaan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Muhammad Afan Devara kelas 12 MIPA 2. Kepada saudara Afan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Devara dari kelas 12 MIPA 2. Saat ini saya diamanahkan sebagai anggota seksi bidang kesenian. Kali ini saya akan membacakan surat Ghafir dari ayat 30 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzi amana ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab mithla da'bi qaumi nuhin wa adin wa samud wal ladzina min ba'dihim wa ma Allahu yuridu zulman lil ibad wa ya qaumi inni akhafu alaikum yawmat tanad yawma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allahi min asim wa man yudlilillahu fama lahu min hada wa laqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bi hatta idza halaka qultum lan yab'asallahu min ba'dihi rasula kadzalika yudillullahu man huwa musrifun murtaba alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultani atahum kabura makata indallahi wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Shadaqallahul adzim. Sekian tilawah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sesi selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SMA Islam Panglima Besar Sudirman, Kota Bekasi, Bapak Dr. Andes Haji Agus Rianta MPD. Kepada Bapak Agus Rianta dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin, nabiyya maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada segenap para siswa SMA Islam Sudirman yang saya banggakan, para kandidat ketua OSIS yang saya banggakan, dan seluruh keluarga besar SMA Islam Sudirman Bekasi yang saya muliakan, segenap orang tua yang senantiasa selalu bersinergi dalam rangka membangun karakter putra-putri kita. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Dalam kondisi COVID-19, kami terus tetap berkarya dalam rangka menyalurkan dan mengembangkan bakat minat putra-putri kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah dalam waktu dekat kita akan ada pemilihan OSIS. Maksud kami pemilihan ketua OSIS yang nanti akan memimpin sekolah ini dalam organisasi OSIS yang merupakan organisasi yang legal dalam rangka membangun karakter putra-putri kita. Untuk itu saya berpesan kepada seluruh siswa yang nanti punya hak untuk memilih ketua OSIS, pilihlah ketua OSIS yang memiliki dedikasi yang tinggi, memiliki visi dan misi yang jelas, dan dia memiliki jiwa visioner, sehingga nanti akan mampu membawa anak-anak kita atau kita semua ini ke jenjang yang lebih baik lagi. Dan kepada kandidat-kandidat ketua OSIS, yang pertama saya apresiasi dan saya senang, saya bangga terhadap kalian semua, karena dengan menjadi ketua OSIS berarti kalian telah berlatih leadership atau kepemimpinan. Leadership itu adalah akan mampu membangun skill dan karakter kita. Dengan kita terus berlatih dalam kepemimpinan, insya Allah kepribadian kita, karakter kita ini akan baik. Dan yang kedua, dengan Anda nanti menjadi ketua OSIS, berarti Anda akan berlatih berorganisasi. Dan perlu Anda ketahui bahwa organisasi itu adalah sarana dalam rangka mengembangkan dan kepercayaan diri calon-calon pemimpin masa depan. Makin dini Anda melatih diri Anda dalam kepemimpinan, maka percaya diri Anda akan terbangun dari sekarang. Dan yang perlu Anda camkan bahwa makin banyak kita ini berorganisasi, maka kita akan makin skill kita dalam bekerja nanti akan lebih baik. Maka silahkan berkompetisi, silahkan menyampaikan visi dan misi kalian, dan mudah-mudahan nanti kalian akan terpilih. Sekali lagi, setiap kita, kata Rasulullah, setiap kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Selamat untuk kalian yang maju kandidat ketua OSIS. Mudah-mudahan kalian berhasil sehingga kalian akan mampu menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Kepada seluruh siswa, pilihlah ketua OSIS yang memiliki visi dan misi jelas, dan dia memiliki jiwa visioner yang sangat baik. Terima kasih, selamat berkarya, selamat berkompetisi, sukses untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sesi berikutnya, sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Islam Panglima Besar Sudirman Kota Bekasi, Bapak Sunadi MPD. Kepada Bapak Sunadi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan beberapa aktivitas, beberapa kegiatan sebagaimana biasanya. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, uswah kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. OSIS dan MPK adalah merupakan organisasi yang berada di sekolah-sekolah formal. OSIS dan MPK keberadaannya adalah diakui karena sudah diatur oleh undang-undang atau aturan-aturan yang berkaitan dengan OSIS dan MPK. Di dalam OSIS dan MPK merupakan sebuah wadah atau organisasi yang akan mewadahi para siswa, para siswi yang akan menyalurkan berbagai macam bakat dan minatnya. OSIS dan MPK yang berada di SMA Islam PB Sudirman sudah berjalan bertahun-tahun semenjak sekolah ini berdiri, yaitu dari tahun 98. Sehingga kalau dihitung kita berada dalam kurun waktu angkatan 22 yang akan datang untuk kepengurusan OSIS dan MPK. OSIS dan MPK keberadaannya di setiap sekolah, yaitu di dalamnya ada sebuah edukasi, ada sebuah pendidikan yang mendidik kita semua, terutama para siswa dan siswi. Di dalam OSIS dan MPK itu ada unsur edukasi, unsur pendidikan, bagaimana demokrasi, bagaimana berpolitik yang akan dijalankan oleh masing-masing pengurus atau masing-masing anggota. Untuk OSIS dan MPK pada kali ini tentu saja harapan Bapak adalah harapan yang lebih baik daripada OSIS atau MPK sebelumnya. Bahwa proses pemilihan, proses pengaturan berjalannya OSIS dan MPK ini sudah melalui berbagai macam proses. Di antaranya adalah bagaimana menjaring para bakal calon pengurus OSIS dan MPK. Kemudian proses berikutnya adalah setelah adanya bakal calon lalu menjaring calon-calon yang memenuhi kriteria untuk dicalonkan sebagai pengurus OSIS maupun MPK. Kemarin sudah Bapak mengikuti bagaimana penjaringan pengurus atau calon ketua OSIS dan MPK melalui eksplorasi beberapa temuan-temuan atau potensi-potensi yang ada di dalam pengurus atau calon ketua OSIS dan MPK. Maka dari itu, pilihlah para pemimpin atau ketua OSIS yang memiliki beberapa kredibel sehingga bisa menjalankan amanat, sehingga menjalankan program-program OSIS dan MPK, sehingga OSIS dan MPK kali ini jauh lebih baik daripada OSIS dan MPK yang sesudahnya. Maka dari itu, ikutilah aturan-aturan di dalam proses pemilihan MPK dan OSIS sesuai ketentuan yang sudah ditentukan di SMA Islam PB Sudirman ini. Maka dari itu yang harus digarisbawahi bahwa di dalam OSIS dan MPK seperti yang tadi Bapak katakan itu ada nilai pendidikan yang sangat berharga, yaitu bagaimana kita hidup berorganisasi, bagaimana kita hidup berdemokrasi, dan bagaimana kita berpolitik di dalam
sebuah organisasi itu sendiri. Tentu saja itu semua adalah sebagai bekal kita nanti terjun di dalam masyarakat yang akan kita hadapi bersama. Akhirnya selamat mengikuti proses pemilihan Ketua OSIS dan Ketua MPK 22. Semoga diridhoi, semoga berjalan sebagaimana yang kita harapkan, yaitu OSIS dan MPK yang akan datang tentu saja yang lebih baik daripada OSIS dan MPK sebelumnya. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya, sambutan dari Pembina OSIS dan MPK SMA Islam Panglima Besar Sudirman, Kota Bekasi, Ibu Aini Umu Sukriya SPD. Kepada Ibu Aini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Islam Panglima Besar Sudirman, Kota Bekasi, Bapak DRS Haji Agus Rianta MPD, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan Bapak Sunadi MPD, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Bapak Muhroni SSI, dan Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana serta Humas Ibu Hajian Nina MPDI, serta seluruh Bapak Ibu Guru dan karyawan, juga peserta didik kelas 10, 11, dan kelas 12 SMA Islam Panglima Besar Sudirman, Kota Bekasi. Sekolah nyaman, ya Sudirman. Bapak Ibu sekalian, serta anak-anak sekalian, saat ini kita memasuki era pembelajaran demokrasi di sekolah kita dengan diadakannya kegiatan pemilu, pemilihan umum untuk memilih Ketua OSIS dan Ketua MPK. Ada 2 kandidat dari Ketua MPK, yaitu Arya Jati dan Aurel, dan ada 3 kandidat dari Ketua OSIS, yaitu Fahri, kemudian ada Noval dan Putri Erika. Pastikan semua dari kita turut serta untuk memilih dan tidak ada yang golput. Bismillah, semoga dalam rangka pembelajaran leadership ini menjadi core value di sekolah kita, bahwa sekolah kita adalah sekolah berkarakter kepemimpinan. OSIS dan MPK SMA Panglima Besar Sudirman, Kota Bekasi, ayo jadi baik, ayo lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, perkenalan dari calon kandidat Ketua OSIS dan Ketua MPK periode 2020-2021. Kepada calon kandidat Ketua OSIS dan calon Ketua MPK, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arya Jati dari kelas 11 IPS 3. Saya di sini sebagai calon ketua MPK periode 2020-2021 nomor urut 1. Visi misi saya adalah yang pertama Visi saya yang pertama adalah menjadikan MPK sebuah organisasi yang bisa bekerja secara jujur dan transparan dan membuat nama MPK, OSIS, dan Ekskul lebih dipandang baik dalam segi internal maupun eksternal. Misi saya yang pertama adalah mempererat hubungan antara MPK, Ekskul, dan OSIS di dalam maupun di luar sekolah. Yang kedua adalah mendampingi dan membantu OSIS dan Ekskul dalam pelaksanaan program kerja yang telah mereka rencanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Putri Parza. Saya berasal dari kelas 11 IPS 4. Saya di sini sebagai calon ketua MPK periode 2020-2021 nomor urut 2. Visi misi saya adalah, visi yang pertama, mewujudkan OSIS MPK SMA IPB Sudirman menjadi lebih baik lagi, lebih bisa diandalkan, dan lebih menghasilkan hal-hal yang positif dan berprestasi daripada sebelumnya. Visi saya yang kedua adalah membuat kinerja MPK menjadi lebih baik lagi dalam hal mengorganisir hubungan antara guru, ekskul, murid, dan sekolah. Misi saya yang pertama adalah memperluas koneksi, ide, dan wawasan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Misi saya yang kedua adalah mempererat hubungan dan memperluas hubungan antara guru, murid, ekskul, dan sekolah.
Misi saya yang ketiga adalah mewadahi semua ide dan opini untuk kemajuan kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Akbar dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya sebagai kandidat calon ketua OSIS periode 2020-2021 nomor urut 1. Visi saya adalah membawa OSIS SMA IPB Sudirman Kota Bekasi yang memprioritaskan kejujuran dan meningkatkan kinerja dengan identik kuat bersama. Misi saya yang pertama adalah meningkatkan kemampuan para siswa dan siswi untuk berpikir lebih kritis. Yang kedua, membawa pengaruh positif dalam pengembangan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah menjadikan kritik dan saran sebagai sarana untuk menjadi tolak ukur pengembangan siswa dan siswi dalam pengembangan diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Zaki Syah Putra dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya sebagai kandidat calon ketua OSIS periode 2020-2021 nomor urut 2. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMA Islam Panglima Besar Sudirman Kota Bekasi sebagai organisasi yang bisa memajukan sekolah mulai dari internal maupun eksternal dan juga memiliki 5 karakter SMART, sigap, modern, adil, religius, dan teliti. Kemudian untuk misi saya yang pertama ada menjalankan kegiatan atau program kerja yang bisa membangun hubungan baik antara guru dengan siswa. Kemudian yang kedua ada menciptakan organisasi yang bisa menjadi motivasi bagi seluruh siswa dalam menuntut ilmu, berinovasi, dan juga berkreasi. Yang ketiga ada meningkatkan mutu kerja OSIS. Dan yang terakhir ada mengembangkan dan melanjutkan program kerja yang sebelumnya telah disusun secara sistematis dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Erika Anggraini dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya sebagai calon ketua OSIS periode 2020-2021 nomor urut 3. Visi dan misi saya adalah menjadikan OSIS SMA IPB Sudirman Kota Bekasi sebagai sarana mengasah potensi kreativitasan siswa-siswi dalam passionnya masing-masing dan menjadikan OSIS dan siswa-siswi SMA IPB Sudirman Kota Bekasi memiliki akhlak mulia, disiplin, dan jujur. Misi saya adalah mengadakan acara-acara yang terkait dengan passion mereka masing-masing guna untuk meningkatkan kreativitasan dan produktivitasan mereka dan menjadikan siswa-siswi memiliki disiplin dan jujur dengan menaati peraturan yang ada. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa pengertian organisasi dan seberapa penting organisasi itu? Menurut saya, organisasi adalah sebuah lembaga pengembangan diri. Seberapa penting organisasi menurut saya? Menurut saya organisasi sangat penting karena di dalam organisasi kita bisa mengembangkan skill yang sebelumnya kita belum miliki atau belum temukan. Menurut saya, organisasi itu bisa diibaratkan seperti lingkaran. Lingkaran itu pasti harus ada isinya kan? Nah, lingkarannya itu bayangannya adalah seperti tali yang mengikat semua orang yang berada di lingkaran tersebut. Jadi organisasi itu juga bukan hanya kerja, tapi di dalamnya juga terdapat kekeluargaan, keterikatan, dan kebersaudaraan. Terus menurut saya seberapa penting organisasi itu? Sangat penting. Kenapa? Karena organisasi itu kalau misalnya kita mengikuti organisasi, kita dapat banyak hal positif. Seperti salah satunya contoh yang berada di saya, mempunyai banyak teman, mengetahui lebih dalam arti dari kata sopan santun, terus habis itu banyak mengenal hal-hal lain, banyak mengenal orang-orang lain, dan melewati hal-hal yang baru yang sebelumnya mungkin kalau misalnya saya tidak mengikuti organisasi, saya tidak dapat hal-hal tersebut. Bagi saya, pengertian organisasi adalah di mana kita suatu tempat itu kita mempunyai banyak anggota dan kita bisa bekerja sama, bertukar pikiran, menerima pendapat dari orang lain agar kita bisa mencapai satu tujuan bersama-sama dan tujuan yang jelas. Seberapakah penting organisasi bagi saya? Ini bagi saya pribadi untuk menjadi awal dari suatu perjalanan kita ke depannya jika nanti kita akan meluncur ke dunia kerja dan kita sudah mengerti apa arti dari sebuah kerja sama tim dan kita bisa mengurangi ego kita dan juga lebih mudah untuk bisa menerima pendapat dari orang lain agar kita bisa mencapai tujuan yang jelas. Menurut saya organisasi adalah sebuah perkumpulan manusia yang memiliki satu tujuan dan satu visi misi yang diselaraskan agar bisa mencapai sebuah keberhasilan. Dan menurut saya seberapa penting organisasi apalagi di dalam sekolah itu sangat penting karena bisa membantu sekolah dalam melaksanakan visi misinya dan juga bisa mengembangkan program-program yang menarik bagi para siswa. Organisasi adalah sekelompok individu yang berkumpul dengan tujuan yang sama dengan struktur dan tertata. Dan menurut saya organisasi sangat penting untuk melatih kepemimpinan dan bertanggung jawab dan disiplin dan jujur dalam diri kita sendiri. Pertanyaan yang kedua, jika ada anggota OSIS melanggar peraturan yang berat, apa yang akan Anda lakukan? Padahal anggota OSIS tersebut merupakan orang kepercayaan Anda dan juga rekan-rekan Anda.
Yang pertama akan saya lakukan adalah yang pasti menegur dia. Apabila peraturan yang dilanggar adalah peraturan yang berat dan menyangkut sekolah, akan kami serahkan kepada pihak sekolah, walaupun dia adalah orang kepercayaan kami. Kalau misalkan teman dekat saya yang dari OSIS melakukan kesalahan, walaupun teman atau sekalipun kepercayaan saya, tapi dia melakukan kesalahan, yang namanya orang melakukan kesalahan pasti harus kena hukuman juga. Dan kalau misalkan dia melakukan kesalahan yang berat, pertama kali hal yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan anggota MPK saya yang lain. Sehabis itu, jika sudah menemukan jalannya, lalu kita akan berunding kepada pembina. Langkah yang akan saya lakukan adalah dengan menegur secara ringan, atau dalam artian juga membicarakannya secara baik-baik, dan kita akan tahu di situ ketika kita sudah membicarakan secara baik-baik, kita tahu di mana akar permasalahannya tersebut dan kita bisa membicarakannya agar kita bisa menyelesaikan masalahnya pun secara bersama-sama. Tentunya karena dia rekan kepercayaan saya, yang pasti saya bakal mengajak dia berbicara dulu secara personal, menceritakan kenapa dia melanggar seperti ini, pelanggarannya seburuk apakah gitu kan. Nanti bisa dikonsultasikan juga bersama MPK divisi personalia gitu. Apakah misalnya bisa langsung dikeluarkan saja atau misalnya masih bisa dipertahankan karena pelanggarannya masih bisa ditoleransi. Yang akan saya lakukan adalah pertama saya akan menanyakan alasannya, karena setiap orang pasti berbuat sesuatu ada alasannya kan. Dan kalau emang alasannya nggak make sense dan emang dia berbohong, saya nggak akan segan-segan buat ngeluarin walaupun dia kepercayaan saya, karena ya kayak gimana kalau dianya udah berbuat salah gitu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Anda untuk membuktikan OSIS MPK Sudirman bisa lebih maju dibandingkan OSIS MPK sekolah lain? Yang saya akan lakukan untuk membuktikannya adalah membuat program kerja yang lebih maju dibanding sekolah-sekolah lain. Contohnya membuat talk show bersama orang-orang yang lebih berpengalaman di dalam organisasi. Hal yang pertama saya lakukan adalah mencari apa yang sedang dicari di dalam kota Bekasi ini dalam hal OSIS dan MPK. Kan sekolah kita berada di lingkungan Bekasi, nah saya akan mencari apa yang masih dicari orang-orang agar OSIS MPK dari sekolah kita itu lebih menonjol lagi. Seperti itu. Oke, cara membuktikannya agar anggota OSIS MPK Sudirman lebih maju dibandingkan anggota OSIS sekolah lain adalah dengan cara yang pertama, antara anggota OSIS MPK satu dengan yang lainnya, sudah pasti kita membutuhkan arti dari sebuah kekeluargaan, dan poin dari sebuah kekeluargaan itu akan kita angkut lebih dalam lagi menjadi sebuah program-program yang nantinya akan kita diskusikan bersama-sama, dan program tersebut lebih out of the box, dan itu bisa membuat anggota OSIS MPK sekolah Sudirman lebih dipandang dibandingkan sekolah lain. Menurut saya salah satu caranya adalah menunjukkan value dari diri kita atau nilai dari diri kita. Misalnya kita punya perkumpulan atau organisasi di luar sekolah nih. Nah dari situ kita bisa menunjukkan juga nih, misalnya seberapa penting kita di dalam organisasi itu. Nah pasti kan ntar dilihat nih, oh misalnya siapa Noval itu dari SMA Islam Panglima Besar Sudirman. Nah di situ bisa dilihat bahwa ternyata OSIS dari SMA Islam Panglima Besar Sudirman itu berkualitas ya, seperti itu. Yang akan saya lakukan adalah mengadakan acara-acara eksternal yang banyak, karena dari situ orang-orang bakal tahu sekolah kita dan acara-acaranya yang terlihat dengan bagus. Pertanyaan yang keempat, jika saat Anda menjabat sebagai ketua tetapi Anda melanggar peraturan yang termasuk kategori pelanggaran berat, apa tindakan Anda sebagai ketua OSIS atau MPK? Yang akan saya lakukan yang pertama adalah introspeksi diri, kenapa saya melakukan hal itu, dan saya siap untuk menerima konsekuensi yang diberikan sekolah maupun pihak manapun atas apa yang saya lakukan. Jika saya sudah menjabat sebagai ketua dan saya melakukan kesalahan, hal yang pertama adalah pasti saya harus menerima semua konsekuensinya. Karena walaupun saya sebagai ketua, tapi saya juga tetap manusia dan sama seperti yang lain, anggota yang lainnya. Lalu, yang setelah itu saya lakukan adalah mengikuti alurnya, karena kesalahan datang dari diri saya sendiri. Kesalahan bukan datang dari orang lain, karena kesalahan itu saya buat dari dalam diri saya sendiri. Jadi saya harus mengikuti prosedur dan keputusan dari semua anggota dan pembina. Oke, tindakan saya yang seperti saya sampaikan di poin sebelumnya, yaitu dalam anggota OSIS MPK sudah pasti kita dapat mencakup arti dari sebuah kekeluargaan, dan dari arti itu kita bisa mengintrospeksikan diri saya sendiri. Jika saya melakukan tindakan yang sangat memberatkan saya di sini sebagai posisi saya sebagai ketua OSIS, dan saya sudah sangat jelas akan bercerita
dengan anggota OSIS MPK yang lainnya agar mereka juga dapat memperbaiki diri saya ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Tentunya karena saya seorang pemimpin dalam organisasi saya harus berani untuk bertanggung jawab atas perbuatan diri saya sendiri. Yang pertama saya lakukan yang pasti mengevaluasi diri saya apakah misalnya kategori pelanggaran itu memang sangat-sangat berat dan saya masih bisa dipertahankan sebagai ketua atau tidak. Kemudian saya juga pasti akan bertanya kepada pengurus-pengurus saya, apakah sebenarnya saya masih pantas menjadi sebagai pemimpin kalian, seperti itu. Yang akan saya lakukan adalah saya tidak akan segan untuk mengundurkan diri. Memang terdengar tidak bertanggung jawab, tapi jika memang itu yang terbaik untuk OSIS, saya merasa saya sanggup untuk melepasnya. Pertanyaan yang kelima, program kerja apa yang pertama kali ingin Anda lakukan setelah terpilih dan menjabat sebagai Ketua OSIS atau MPK? Yang akan saya lakukan adalah membuat angket aspirasi untuk menyalurkan aspirasi, ide, dan saran dari seluruh warga sekolah. Proker yang pertama kali saya ingin lakukan adalah memperluas nama Pangsut. Jadi seperti ini, dari banyak saya bertemu dengan teman-teman saya di luar daerah Bekasi ataupun di dalam daerah Bekasi, sekalipun di dalam daerah Bekasi tuh kadang-kadang banyak yang belum tahu Pangsut tuh di mana, Pangsut tempat apa, terus kadang-kadang kayak oh ada sekolah yang namanya Pangsut. Nah saya tuh pengen memperkenalkan nama sekolah Pangsut itu tapi dalam segi positif bukan dalam segi negatif. Oke, program kerja yang akan pertama kali saya laksanakan setelah saya menjabat sebagai Ketua OSIS adalah Disosi atau Diskusi OSIS Bekasi. Program ini bertujuan agar kita dapat menjalin tali silaturahmi antar anggota OSIS Sekolah Sudirman dan juga sekolah lainnya yang berada di Kota Bekasi dengan tujuan kita berdiskusi hal yang seperti berbau pendidikan atau yang lainnya dan kita salurkan melalui rekaman video yang nantinya akan diposting melalui akun media sosial SMA Islam Panglima Besar Sudirman. Yang pertama, program kerja yang akan saya canangkan pastinya adalah Jumat Bersih. Dari kemarin saya sudah menyiapkan program kerja ini, tujuannya untuk meningkatkan jiwa kepedulian terhadap lingkungan masyarakat SMA Islam Panglima Besar Sudirman. Kemudian saya juga akan mencanangkan program kerja yang namanya content creation. Nah, content creation ini menyangkut paut dari visi misi saya yang tadi. Pertama di visi saya tadi ada sikap smart. Nah, ini termasuk dalam sikap modern. Nah, modern ini saya ingin membuat sebuah program di mana para murid-murid, guru, ataupun dari OSIS MPK itu sendiri bisa berpartisipasi dalam pembuatan konten yang bisa mengedukasi, tapi juga tetap fun untuk ditonton oleh seluruh audiens, mulai dari dalam sekolah maupun di luar sekolah. Proker yang akan saya jalankan bernama Kreatologi atau Kreatif Teknologi. Itu berhubungan dengan teknologi dan ada short movie, fotografi, dan digital poster. Pasti bakal seru banget deh. Pertanyaan yang keenam. Apa yang Anda ingin ubah dan inovasi apa yang akan Anda ciptakan untuk OSIS atau MPK ke depannya? Yang akan saya lakukan untuk mengembangkan MPK adalah membuat MPK lebih fokus lagi dan lebih fokus lagi untuk menjalankan fungsinya sebagai fungsi pengawasan dan membantu ekskul dan OSIS dalam pengembangan program kerjanya. Lalu yang saya akan tambahkan adalah membuat angket aspirasi yang digunakan untuk menyalurkan aspirasi, ide, dan saran dari seluruh warga sekolah. Yang saya ingin ubah adalah keterbukaan antara anggota kami. Mungkin kalau misalnya dilihat sekarang anggota kami sudah lebih dekat daripada sebelumnya. Tetapi yang namanya keterbukaan itu masih kurang. Kayak dekat ya dekat aja. Cuman untuk keterbukaan, kebersaudaraan, kebersamaannya itu dari penglihatan saya belum pure yang 100%, masih 50%. Terus inovasi yang saya ingin ciptakan adalah saya ingin meruntuhkan tembok yang tinggi antara ekskul dan MPK. Saya pengen ketua ekskul dan MPK itu ada chemistry-nya. Jadi kalau misalnya kerja dilihatnya tuh enak. Oke. Perubahan kecil yang akan saya lakukan ke depannya adalah yang pertama, rasa kekeluargaan antar anggota OSIS MPK dengan sama seperti yang ada di visi saya, itu ada perkataan dengan identik dengan kuat bersama. Itu maksud saya, yang saya sampaikan di sini adalah kita kita satu organisasi dan kita bekerja sama-sama, dan juga kita enggak memandang status apa dia berada di anggota mana atau dia sebagai ketua atau wakil, dan itu merupakan perubahan kecil yang akan saya lakukan ke depannya. Dan juga perubahan lainnya adalah mungkin dengan program kerja yang akan saya lakukan bersama anggota lainnya,
yang mana perubahan itu adalah program kerja yang lebih out of the box daripada yang sebelumnya. Untuk apa inovasi saya dan apa yang ingin saya rubah dari OSIS MPK, yang pasti masih ada sangkut pautnya seperti tadi gitu, dengan visi saya, yaitu smart, sigap, modern, adil, religius, dan teliti. Saya akan mengubah cara kinerja dan kedisiplinan anggota saya dan cara mereka mengeluarkan ide-ide kreatif mereka. Karena saya yakin mereka masih ada ide-ide yang ada di otak mereka tapi belum mereka keluarkan. Pertanyaan yang ketujuh sekaligus yang terakhir. Buatlah sebuah kalimat dan closing statement yang meyakinkan bahwa Anda layak menjadi ketua OSIS atau MPK. Saya bukan yang terbaik, tapi saya akan terus belajar untuk jadi lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa saya memiliki potensi dan kelebihan untuk mengisi jabatan tersebut dan tidak akan membuat kakak-kakak semua khawatir setelah kakak-kakak semua kelar dari jabatan kalian semua. Dan kalimat penutup dari saya adalah, pilihlah ketua MPK yang menurut kalian semua cocok, tapi jangan lupa pilih saya. Sekian, terima kasih. Oke, saya yakin saya dapat menjaga amanah dari seluruh rakyat sekolah, dan juga apa yang telah saya sampaikan di visi misi saya akan saya kerjakan dengan sebaik-baik mungkin, dan saya akan membawa semua anggota-anggota saya untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik ke depannya demi memajukan sekolah kita, yaitu SMA IPB Sudirman Kota Bekasi. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Pilih saya sebagai masa depan OSIS SMA Islam Panglima Besar Sudirman Kota Bekasi. Insya Allah saya bisa melaksanakan amanah secara totalitas dan penuh tanggung jawab. Terakhir, kalau ingin membeli baju, jangan membeli baju yang tua. Kalau nanti ada pemilu, jangan lupa pilih nomor 2. Oh iya, jangan golput karena pilihanmu menentukan masa depan kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih nomor 3 agar keharmonisan sekolah tetap terjaga. Jangan lupa pilih saya ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan kampanye terbuka pemilihan umum calon ketua OSIS dan calon ketua MPK SMA Islam Panglima Besar Sudirman Kota Bekasi periode 2020-2021. Saya Diki Erlangga Darmawan bersama rekan saya Nana Aprilia Kartina. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.